Bab 44 Pendidikan Tahap Kedua Grandmaster. Tapi semua ini masih atas dasar Xiao Wu akan mudah, jika tidak, itu bukan hanya dislokasi sederhana. Meskipun kekuatan roh Xiao Wu masih belum murni, itu pada tingkat di mana ia dapat mematahkan setiap tulang di tubuhnya tanpa membunuhnya, tetapi rasa sakit dislokasi bahkan lebih tak tertahankan, bahkan setelah pulih, itu masih akan meninggalkan kerusakan yang bertahan lama. Saat itu, langkah kaki berturut-turut bergema, secara bertahap mendekat. Nyonya sarang ayam itu berkata bule membawa nona muda ke arah ini. Orang ini, bukankah dia menemukan potongan berkualitas tinggi dan akan memakannya sendirian? Pembicara memiliki suara yang sangat magnetis dan dalam, standar emas untuk bariton. Jika seseorang hanya mendengar suaranya, mungkin bagi wanita berusia 30 tahun atau lebih dia akan memiliki daya tarik yang tak tertahankan. Orang ini benar-benar bertindak sendiri, sekarang dia masih menyuruh kita mencarinya. Lao E, tempat yang kamu bawakan untukku hari ini sangat bagus, terutama adik perempuan stocking itu, hanya dengan melihatnya akan membuat orang ngiler. Jika berbicara tentang suara pertama sebagai sesuatu yang sangat menyenangkan, maka suara kedua ini adalah ekstrim lain, serak seperti panggilan bebek. Menambahkan konten vulgar, itu segera memberi orang semacam perasaan mual seperti jatuh ke tumpukan lalat. Mendengar dua suara ini, bule tiba-tiba terbangun dari setengah sadar. Untungnya, rahangnya tidak terkilir, dengan susah payah dia memadatkan sedikit kekuatan roh, membangunkan pikirannya untuk berteriak. Lao E, Tianya, aku di sini. Suara-suara yang hanya bergosip itu tiba-tiba berhenti, diikuti oleh suara langkah kaki yang mendesak. Sangat cepat, dua sosok tiba di depan bule. Kamu, apakah kamu bule? Bariton yang menyenangkan itu tidak berani berbicara dengan percaya diri. Terlihat jelas oleh cahaya bulan, orang ini tinggi, dengan bahu lebar dan kokoh. Meskipun rambutnya yang panjang acak-acakan, itu membawa suasana yang agak liar, tetapi yang paling menarik perhatian adalah matanya, sepasang mata kecil yang sangat sempit, tampaknya hanya retakan kecil. Jika dilihat dari depan, akan sangat sulit untuk membedakan apakah mereka terbuka atau tertutup. Menambahkan efek matanya yang bengkak dan bengkak, bahkan lebih mudah untuk mengabaikan celah tipis itu. Hanya sedikit ini yang dengan sempurna menghancurkan kesan dari suara baritonnya. Bule, bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Orang lain dengan cepat berjongkok di sisi bule. Meskipun wajahnya memiliki ekspresi terkonsentrasi, penampilannya bahkan lebih menyedihkan daripada bule dan bariton. Singkatnya, selain rambutnya yang masih bisa dianggap biasa, pada dasarnya tidak ada yang normal tentang dirinya. Seluruh tubuhnya sangat kurus seperti hanya kerangka yang tersisa. Matanya tak terduga sangat besar, tapi kuning, berkelap-kelip dengan cahaya mendung. Sepasang kumis tikus bergetar saat dia berbicara. Kaki gagak di sudut matanya tampak mampu secara bersamaan menghancurkan sekelompok lalat sampai mati. Keduanya sekarang muncul di hadapan bule yang tampak seumuran dengannya. Sekarang keduanya sudah melepaskan ekspresi geli mereka, memiliki wajah serius. Kedua tangan pria bertubuh tegap itu dengan cepat meraba seluruh tubuh bule, sesekali memaki, di mata kuningnya sudah sedikit merah. Benar-benar dianiaya dengan kejam. Kali ini bule celaka. Keempat anggota tubuhnya terkilir tanpa diragukan lagi. 5 tulang rusuk dan 4 tulang juga patah. 3 tulang leher tergeser dan retak. Dia tidak akan pulih dalam beberapa bulan. Yang terpenting, makanan Le sudah matang. Dimasak. Tianya, apa yang kamu sebut dimasak? Bariton yang disebut Lao E terkejut. Pria kecil malang Tianya tersenyum masam, tidak bisakah kamu mencium ayam panggang itu? Kali ini kehilangan bule terlalu besar, tulangnya bisa pulih, tapi ayam panggang ini. Saat berbicara, Tianya mengangkat tangan kanannya, bersama dengan kedipan lampu hijau yang indah, pisau tajam sudah muncul di tangannya. Pada saat yang sama ketika itu muncul, ada juga 5 cincin roh penuh. 1 putih, 2 kuning, 2 ungu, meskipun atribut cincin roh sama, dia adalah penatua roh sejati dengan kekuatan roh peringkat lebih dari 50. Bilah tajam di tangannya adalah bilah yang patah, tampaknya patah merata dengan pinggang. Bilah pisau lebarnya kira-kira 4 jari, dari gagang sampai patah sepanjang 1 Ci 2 Cun. Gagang pisau itu panjangnya 8 Cun. Dalam lampu hijau yang berkedip-kedip, itu adalah roh alat agung dari Master Roh Pertempuran. Bule, kami mengecewakanmu. Jika kami tidak segera mencarimu, mungkin akan lebih buruk lagi. Di lampu hijau,
Tangan itu mengayunkan bilahnya, dengan suara kecil, sesuatu sepertinya jatuh ke tanah. Anehnya, bule tidak mengeluarkan suara, tetapi matanya dipenuhi dengan air mata yang memalukan dan menyedihkan. Aku harus membalas dendam. Aku harus membalas dendam. Aku harus membuat hidup mereka lebih buruk daripada kematian. Titik titik titik. 7 hari istirahat berlalu dengan sangat cepat, dan hari akhirnya tiba ketika kelas dimulai lagi. Sejak hari beberapa dari mereka menyelinap keluar untuk menekan paman aneh bule yang vulgar, beberapa hari telah berlalu, dan secara bertahap masalah ini memudar dari ingatan. Selain Ma Hongjun, yang lain semua tidak menyadari ayam panggang bule. Ma Hongjun juga sangat terkendali karena masalah ini, selama beberapa hari istirahat ini dia tidak lagi pergi ke kota Suotuo, wabah api jahat tampaknya ditekan oleh latihan yang intens. Setelah makan pagi, saat bel kelas dimulai, Tang San dan yang lainnya tiba tepat waktu di halaman. Sinar matahari hari ini sangat cerah, langit biru tanpa awan sejauh mata memandang. Meski masih pagi, sinar matahari sudah agak menyengat. Bayangan Grandmaster diperpanjang oleh sinar matahari, berdiri di sana dengan kedua tangan terlipat di dadanya, menunggu 7 orang berbaris. Sejak saya datang ke sini dan mulai mengajar Anda sampai sekarang sudah 3 bulan. Di bawah pengawasan dan bantuan para guru, tubuh Anda sudah memiliki beberapa fondasi. Tetapi jika Anda ingin menjadi Master Roh yang luar biasa, ini masih jauh dari cukup. Perlu disebutkan bahwa dalam 3 bulan pelatihan iblis sebelumnya, guru-guru lain tidak tinggal diam. Pertama kali Ma Hongjun mengendur, mereka mengetahui bahwa para guru diam-diam mengawasi mereka di sepanjang rute pelatihan mereka. Konsekuensi dari mengulur waktu Ma Hongjun secara langsung menyebabkan semua orang berlatih 50% lebih keras selama 3 hari. Grandmaster selama ini menerapkan kebijakan hukuman kolektif. Satu orang salah, semua menderita. Sapu adalah satu kesatuan. Oleh karena itu, mulai hari ini, saya akan memajukan Anda ke tahap kedua pendidikan Anda. Menurut Flender, Anda telah pergi ke suatu Great Spirit Arena, dan di sanalah Anda akan menerima pendidikan untuk beberapa waktu. Kali ini pendidikan tidak memiliki batas waktu, setiap kali Anda mendapatkan lencana pejuang roh perak adalah saat pelatihan berakhir. Untuk kali ini saya akan mengatur agar Anda tinggal di penginapan yang paling dekat dengan arena roh agung. Anda akan menyediakan penginapan dan papan Anda sendiri. Selama Anda memiliki kemampuan, penghasilan Anda dari Great Spirit Arena seharusnya cukup besar. Mendengar kata-kata Grandmaster, para siswa secara bersamaan menghela nafas. Pergi ke Great Spirit Arena akan selalu lebih santai daripada pelatihan iblis. Grandmaster, tapi, kamu harus ingat, mendapatkan lencana pejuang roh perak tidak terbatas pada pertempuran roh 1 lawan 1. Kamu harus secara bersamaan mendapatkan lencana pejuang roh perak dalam pertempuran roh kelompok. Kamu akan bertarung sebagai Shrek Seven Devils. Perkelahian kelompok tidak hanya bisa biarkan semua orang menerima poin pribadi, pada saat yang sama mereka akan memberikan poin tim. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki pertarungan 2 lawan 2. Tentu saja, jika Anda ingin mendapatkan gelar pejuang roh perak lebih cepat, saya tidak akan keberatan dengan Anda dengan bebas membentuk kombinasi untuk memasuki pertarungan 2 lawan 2. Tapi saya memiliki beberapa batasan yang harus Anda ingat. Pertama, Anda tidak boleh mengungkapkan wajah atau nama Anda kepada lawan Anda dalam pertarungan roh, setiap orang harus bertarung dengan nama kode. Kedua, termasuk Tang San, tidak ada yang boleh menggunakan senjata tersembunyi. Ketiga, apakah Anda menang atau kalah, setiap hari setiap orang harus bertarung setidaknya 2 kali. Oscar dengan agak menggerutu berkata, Grandmaster, aku dan Ning Rongrong adalah Master Roh Sistem Tambahan, haruskah kita juga mendapatkan lencana pejuang roh perak? Grandmaster dengan tenang berkata, mungkin. Anda dapat memilih jenis pelatihan yang Anda lakukan sebelumnya, sampai yang lain memiliki lencana pertempuran roh perak. Grandmaster, aku tiba-tiba menyadari keputusanmu untuk membuat kita bersaing di Great Spirit Arena untuk pengalaman bertarung yang sebenarnya adalah brilian, terima saja seperti yang baru saja kukatakan. Ning Rongrong awalnya berpikir untuk mengangkat masalah yang sama. Melihat Oscar tersedak, dia tidak bisa menahan kegembiraan dalam hati, terkekeh ke samping. Grandmaster selalu berlalu seperti guntur dan bergerak seperti angin. Setelah membiarkan semua siswa membereskan barang-barang mereka, dia segera membawa mereka keluar, berangkat ke Akademi Suotuo. Bepergian bersama dengan mereka masih merupakan kenalan lama para siswa, 2 dekan asli akademi,
Flander burung hantu bermata empat dan Raja Zhao Wuji yang cerah bergerak. 3 guru lainnya tetap tinggal untuk mengurus akademi. Flander sangat mengagumi keputusan Grandmaster. Memiliki siswa yang tinggal di kota Suotuo, mengurus pengeluaran mereka sendiri, akademi secara alami tidak akan menderita tekanan apapun. Tapi dia bersama Zhao Wuji dan Grandmaster bisa tinggal di tokonya, dan mengawasi kemajuan pertempuran harian para siswa. Pertarungan Great Spirit Arena semuanya dilakukan di malam hari. Sebuah pesta yang tiba di kota Suotuo pertama-tama akan menemukan penginapan umum untuk menginap di dekat Great Spirit Arena. Karena berada di dekat Great Spirit Arena, meskipun ini dianggap biasa, harganya masih 2 kali lipat dari tempat lain. Tentu saja, bagi siswa dengan penghasilan bulanan setidaknya 10 koin emas, atau bahkan 100 koin emas, ini masih tidak menjadi beban. Lagi pula, masih tidak banyak tempat yang semahal Rose Hotel itu. Setelah mengatur penginapan untuk para siswa, Grandmaster memanggil ketujuh orang itu ke kamar Tang San. Saat ini Anda dapat bekerja sama dengan bebas dan memilih untuk berpartisipasi dalam segala jenis kontes roh. Pertandingan 1 lawan 1 dan 2 lawan 2 di arena roh agung dimulai terlebih dahulu. Meskipun pertempuran tim terpisah dari dua lainnya, mereka mulai agak terlambat, dan juga menarik penonton terbanyak di Great Spirit Arena. Dengan waktu mulai yang terhuyung-huyung mereka juga dapat menjual lebih banyak tiket. Setiap hari Anda harus berpartisipasi dalam satu pertempuran tim, untuk pertarungan lainnya Anda dapat memilih dengan bebas sendiri. Saya juga tidak akan keberatan jika Anda ingin berpartisipasi dalam 3. Prasyaratnya adalah Anda benar-benar memahami kondisi kekuatan roh Anda sendiri. Saat Grandmaster berhenti berbicara, Oscar segera melihat ke arah Dai Mubai dengan penampilan yang menyedihkan. Bos Dai, akan lebih baik bagi kita untuk berpartisipasi dalam 2 lawan 2 bersama-sama, bagaimana? Meskipun saya baru mencapai peringkat ke-30, kemampuan tambahan saya harus bisa membantumu. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana aku akan mengumpulkan cukup banyak poin untuk lencana pejuang roh perak sepanjang hidupku. Dai Mubai tampak terganggu, niat awalnya adalah untuk berpartisipasi dalam 2 lawan 2 pertempuran roh dengan Zuzu King, atau mungkin bergabung 1 lawan 1 sendirian. Melihat tatapan memohon Oscar, setelah memikirkannya, dia masih mengangguk, baiklah. Membahas kekuatan bertarung di antara 7, jelas Dai Mubai dan Tang San adalah yang terkuat. Oscar langsung mendekati Dai Mubai. Tatapan Ning Rongrong segera beralih ke Tang San. Dengan nada intim, kakak ketiga, apakah Anda ingin membantu saya? Tang San tampak terganggu sejenak, tapi, aku sudah membentuk 3-5 kombinasi dengan Xiao Wu. Di samping Ma Hongjun buru-buru mendekat, Rongrong, bagaimana denganku? Aku ingin bergabung denganmu 2 lawan 2. Kamu, lupakan saja. Ning Rongrong dengan sedih memelototi Fatih, kamu terlalu sibuk menjaga dirimu sendiri, bagaimana kamu masih punya waktu untukku? Grandmaster tiba-tiba berbicara, tidak. Saya mengusulkan Anda memang harus membentuk kombinasi untuk 2 lawan 2 dengan Ma Hongjun. Ning Rongrong bingung bertanya, mengapa? Grandmaster dengan tenang berkata, karena level Anda dan Tang San berbeda. Ketika berpartisipasi dalam 2 lawan 2, jika satu Spirit Master telah mencapai level yang lebih tinggi, maka dia harus berpartisipasi dalam kontes level yang lebih tinggi. Tang San telah mencapai peringkat ke-30, tetapi Anda masih di peringkat 20. Jika Anda bekerja sama untuk berpartisipasi dalam 2 lawan 2, maka Anda harus berpartisipasi dalam pertarungan peringkat ke-30. Secara umum, untuk Spirit Master yang datang ke Great Spirit Arena untuk bertarung, hanya jika kepercayaan diri mereka sangat tinggi atau semangat mereka memiliki keuntungan besar, mereka akan berpartisipasi dalam pertarungan yang lebih tinggi dari level mereka. Pertarungan peringkat ke-30 secara alami sama. Meskipun semangat Tang San luar biasa, berpartisipasi dalam pertarungan 1 lawan 1 mungkin hampir tidak mungkin, tetapi jika menambahkan Anda, meskipun semangat Pagoda Ubin 7 harta karun Anda adalah roh tipe pembantu yang paling kuat, saat ini masih belum cukup untuk menebusnya, untuk jarak antara dia dan 2 lawan lebih dari 35 peringkat. Tapi Anda dan Ma Hongjun berpartisipasi bersama-sama berbeda, dia sudah peringkat 28, keuntungan rohnya juga tidak signifikan. Menambahkan dukungan Anda, peluang kemenangan bisa mencapai lebih dari 70%. Meskipun Ning Rongrong dalam hatinya tidak mau, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Grandmaster benar. Tetapi pada akhirnya dia masih tidak memilih Ma Hongjun, dan tatapannya beralih ke Zuzu King. Kakak ketujuh, mari kita bekerja sama.
Bagaimana? Tentu. Zhu Zuqing masih menjawab dengan sangat sederhana. Di mata Ning Rongrong, meskipun kekuatan roh Zhu Zuqing satu peringkat lebih rendah dari Ma Hongjun, kerja sama mereka jelas jauh lebih baik daripada dengan seseorang yang tekanan api jahatnya terus meningkat. Saat bertarung 2 lawan 2, dia tidak ingin main mata dengan teman seperjuangan di sebelahnya. Ma Hongjun bergemuruh, Rongrong, kamu masih mendiskriminasi saya. Saya protes. Ning Rongrong terkikik, menggunakan strateginya yang lembut dan lembut. Kakak keempat, kamu sangat kuat, bukankah sayang untuk bergabung denganku dalam 2 lawan 2? Pokoknya kamu pasti menang dalam 1 lawan 1, kan? Kekebalan Ma Hongjun terhadap wanita cantik awalnya sangat rendah. Melihat senyum lembut di wajah Ning Rongrong, bagaimana dia bisa menolak, dan hanya bisa menerima kenyataan. Bagaimana Anda memilih untuk berpartisipasi terserah Anda. Saya akan memberikan ini, kecuali tidak ada orang di sekitar, memakainya ketika dalam pertempuran roh. Pada saat yang sama, ketika berbicara di atas panggung, Anda tidak boleh membiarkan lawan tahu Anda usia. Saat berbicara, Grandmaster mengeluarkan 7 topeng yang sudah lama disiapkan dari dalam gelang alat rohnya. Topeng itu sangat akrab bagi semua orang, persis simbol Akademi Shrek, gambar monster hijau Shrek. Dai Mubai mengambil dan meletakkan topeng itu di wajahnya. Meskipun pengerjaannya biasa saja, setelah dipasang di wajah, itu hanya memperlihatkan mata, mulut dan hidung, dan tidak ada halangan sama sekali. Ketika berpartisipasi dalam pertarungan tim, Anda akan melakukannya sebagai tim Shrek Seven Devils. Saat berpartisipasi dalam pertarungan Anda sendiri, Anda dapat menyebutkan sendiri kombinasi 2 lawan 2 Anda. Untuk 1 lawan 1, saya akan memberi Anda nama masing-masing, gunakan nama panggilan ini untuk bersaing. Selama kamu menjelaskannya saat mendaftar, nama aslimu tidak akan muncul di arena roh. Semua orang bisa memahami niat Grandmaster. Bagaimanapun, mereka masih terlalu muda, terutama anak berusia 12 tahun seperti Tang San dan Xiao Wu yang telah mencapai status penatua roh peringkat ke-30. Dengan santai mengungkapkan ini ke seluruh dunia, guru roh akan mengejutkan secara universal. Terutama ketika menjadi terkenal di Great Spirit Arena. Mungkin Spirit Hall pertama kali akan datang memanggil mereka. Oscar dengan penasaran bertanya, lalu nama apa yang akan kita gunakan? Grandmaster berkata, Mubai menggunakan Evil Eye White Tiger aslinya, kamu masih monopoli sosis itu. Adapun San kecil, gunakan rumput perak 1000 tangan. Bagaimana menurutmu? Ini tidak bagus. Ubah. Xiao Wu bergegas untuk mengatakan, tidak bergaya dimanapun. Rumput perak terlalu tidak enak untuk didengar. Grandmaster memandang Tang San, melihat dia tidak mengungkapkan pendapat apapun, di wajahnya tidak bisa menahan senyum. Mengenai muridnya ini, Grandmaster selalu sangat senang, kalau begitu kamu mengatakannya, nama apa yang bagus? Dai Mubai berkata, meskipun San kecil biasanya tampak tulus, dia benar-benar bisa berubah, dengan naluri membunuh yang lebih berat dari kita semua. Saya katakan, memanggilnya 1000 tangan Asura itu bagus. Asura memiliki arti iblis pembantaian, itu juga bisa memiliki efek intimidasi tertentu pada lawan. Grandmaster berkata kepada Tang San, bagaimana menurutmu? Tang San berkata, tidak masalah bagi saya, Anda memutuskan guru. Grandmaster berkata, kalau begitu kami akan memanggilmu Tousan Hands Asura. Ma Hongjun, aku juga akan membantumu memilih nama yang bagus. Bagaimana kalau memanggilmu Evil Fire Phoenix? Fatih tersenyum nakal, terima kasih banyak Grandmaster, ini bagus. Bagaimana mengatakannya, aku juga seorang Phoenix. Di samping Oscar bergumam, itu Phoenix. Hanya saja, saya pikir menyebutnya rumah bordil Phoenix lebih baik. Fatih berkata dengan marah, Ao kecil, apakah kamu sengaja meremehkanku? Xiao Wu sekarang sudah melangkah di hadapan Grandmaster, dengan penampilan yang menyedihkan, Grandmaster, lalu aku dipanggil apa? Anda harus memberi saya sesuatu yang terdengar menyenangkan, Grandmaster berkata sambil tersenyum, ketika kamu menggunakan soft skill, seluruh tubuhmu menjadi lembut seperti tanpa tulang. Menambahkan, kemampuan Rabbit Spirit dan Demon Confusion, akan lebih baik untuk memanggilmu Soft Bonus Demon Rabbit. Kedengarannya cukup bagus. Xiao Wu langsung tersenyum bahagia. Semangat Rongrong adalah pagoda ubin 7 harta karun. Tidak ada yang lebih menggambarkan Anda daripada ubin berlapis 7 harta. Pada saat yang sama itu juga dapat sedikit menutupi Anda. Bagaimanapun, ini adalah roh murid langsung dari ubin berlapis 7 harta karun.
Sekolah. Adapun Zuking, menggunakan rohnya sebagai nama adalah yang paling cocok. Luwak neraka sendiri memiliki nama yang cukup bagus. Pada saat itu, 7 iblis Shrek memiliki nama mereka sendiri. Harimau putih mata jahat Dai Mubai. Sosis monopoli Oscar. 1000 tangan Asura Tangsan. Api jahat Phoenix Ma Hongjun. Kelinci setan tulang lunak Xiao Wu. 7 harta karun mengkilap Ubin Ning Rongrong. Luwak neraka Zhu Zuking. Tak satu pun dari mereka akan berpikir bahwa nama yang mereka pilih di penginapan umum ini tidak hanya akan mengikuti mereka seumur hidup, tetapi juga bergema di seluruh benua. Tim Shrek Seven Devils dapat dianggap benar-benar terbentuk mulai hari ini. Untuk mempertahankan kondisi puncak, semua orang tetap di penginapan untuk mengolah kekuatan roh mereka, menunggu malam tiba. Saat ini ketujuh orang itu semuanya berada di level pertarungan roh besi. Di antaranya Dai Mubai mendapat 3 poin, Oscar nihil, Tangsan karena ikut serta dengan Xiao Wu dalam pertarungan 1 lawan 1 dan 2 lawan 2, akibatnya punya 2 poin. Ma Hongjun juga menang atas lawannya terakhir kali, dengan poin terbanyak dari semua orang, sudah mencapai 10. Apalagi dia sudah meraih 3 kemenangan beruntun. Xiao Wu seperti Tang San memiliki 2 poin. Ning Rongrong memiliki 0. Terakhir kali lawan Zhu Zuking adalah San kecil, dan karena dia kalah dalam kontes, dia tidak punya poin. Beralih dari pertarungan roh besi ke pertarungan roh tembaga membutuhkan 100 poin, maju ke pertarungan roh perak membutuhkan 1000 poin. Jarak mereka ke tujuan latihan khusus tahap kedua ini masih sangat jauh. Karena Dai Mubai, Ma Hongjun dan Zhu Zuking semuanya sudah diklasifikasikan sebagai level tinggi di kelas mereka, menambah semangat luar biasa mereka sendiri, mereka memutuskan untuk berpartisipasi pertama dalam pertarungan roh 1 lawan 1, setelah itu kembali berpartisipasi dalam 2 lawan 2. Waktu seperti ini sudah cukup untuk membuat efek Oscar terlihat dengan jelas, dengan persediaan sosis besarnya, kekuatan roh dan kekuatan fisik semua orang dapat dipasok secara efektif. Dibandingkan dengan Spirit Master biasa yang bergabung dalam pertempuran roh, itu adalah keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, bahkan berpartisipasi dalam 3 pertempuran roh bukanlah hal yang mustahil, asalkan mereka tidak membuang terlalu banyak kekuatan roh dalam pertarungan pertama. Kemampuan roh ketiga Tang San dan Xiao Wu keduanya dapat dikatakan sebagai kemampuan roh kualitas terbaik. Oleh karena itu meskipun mereka berdua baru saja menembus peringkat ke-30, mereka masih memutuskan untuk berpartisipasi dalam pertempuran roh 1 lawan 1. Tang San sebelumnya telah mengalahkan Dai Mubai, jadi tentu saja dia sangat percaya diri. Dan untuk Xiao Wu yang selama dia mendekati lawan sangat sulit untuk dilawan, juga memiliki kepercayaan penuh. Titik lemah dan kelebihan Xiao Wu sangat jelas. Keuntungannya tidak tertandingi ketika berada di dekat lawan dengan peringkat yang sama, tetapi titik lemahnya adalah dia hanya bisa menghadapi satu lawan. Ketika lawannya banyak, sangat sulit untuk menggunakan kekuatannya, dan ketika kekuatan fisik lawan melebihi kekuatan busur pinggangnya, kemampuannya akan menjadi sama sekali tidak berguna. Adapun Oscar dan Ning Rongrong, mereka hanya bisa menunggu sampai setelah semua orang berpartisipasi dalam pertempuran roh 1 lawan 1 untuk kembali bergabung dengan mereka dalam pertarungan 2 lawan 2. Saat malam tiba, suatu Great Spirit Arena disibukkan dengan kebisingan dan kegembiraan seperti setiap hari, kerumunan yang gelisah mulai berkumpul dari segala arah. Seperti dalam sebagian besar sejarah, itu juga masa yang paling tertindas yang menikmati hiburan. Setiap hari tempat ini akan mengumpulkan banyak penonton. Orang kaya bisa mendapatkan hiburan terbaik di sini. Bahkan jika itu adalah rakyat jelata yang tidak memiliki uang sepeser pun, mereka masih sama-sama mampu menonton Spirit Masters bersaing. Karena Great Spirit Arena memiliki beberapa tiket yang ditujukan khusus untuk rakyat jelata, sangat terjangkau, selama orang mampu membeli makanan dan pakaian, mereka juga ingin datang ke sini untuk menonton kompetisi Spirit Master. Bagaimanapun, hanya melihat seorang guru roh sudah cukup untuk memuaskan sebagian besar orang biasa. Tentu saja, dengan harga tiket yang begitu murah, yang bisa mereka lihat hanyalah pertarungan roh biasa, itu saja. Pertarungan roh yang benar-benar luar biasa itu sangat mahal. Tapi kota Suotuo tidak pernah kekurangan orang kaya yang mau membuang uang. Menambahkan taruhan yang diselenggarakan oleh Great Spirit Arena, pertarungan roh ini adalah tempat pertempuran rahasia antara orang kaya dan bangsawan. Saat ini sudah sangat dekat dengan waktu mulai untuk pertarungan Great Spirit Arena. Tidak lama kemudian, pertarungan roh 1 lawan 1 dan 2 lawan 2 akan dimulai. Setelah 2 pertarungan roh ini berakhir,
pertarungan tim yang paling luar biasa akan naik ke panggung. Pada saat ini, sekelompok 10 orang menarik tatapan orang-orang yang bersiap memasuki arena Roh Agung. Sebab, di antara 10 orang tersebut, 7 orang memakai topeng yang identik. Topeng hijau tampak agak lucu. Pakaian mereka tidak memiliki kesamaan, baik cantik maupun polos. Kelompok ini, tepatnya 7 siswa Akademis Rex serta 2 dekan dan Grandmaster. Kali ini mereka tiba di Spirit Arena 13. Menurut rencana awal mereka, setiap orang akan satu demi satu menggunakan lencana roh besi mereka untuk mendaftar. Di bawah arahan Grandmaster, 5 orang secara bersamaan berpartisipasi dalam pertarungan 1 lawan 1 dan 2 lawan 2 mendaftar di 2 area dan pada saat yang sama menjelaskan bahwa mereka harus berpartisipasi dalam 2 pertarungan. Staf mengatur agar mereka bertarung pada waktu-waktu tertentu, agar tidak ada 2 pertarungan yang tumpang tindih. Pada saat yang sama, semua orang secara terpisah mengubah nama pada lencana roh besi, dari nama asli mereka menjadi nama panggilan, menggunakan nama yang mereka setujui pada hari itu. Hanya mengubah nama mereka masing-masing membutuhkan 10 koin roh emas, namun karena kali ini mereka tidak perlu mendaftar lagi, biayanya hanya sebesar itu. Selama mereka berhasil memenangkan 1 pertarungan roh, mereka bisa mendapatkan kembali biayanya. Tang San dan Xiao Hu memilih untuk terlebih dahulu berpartisipasi dalam 2 lawan 2, setelah itu kembali bergabung 1 lawan 1, secara alami memisahkan dari 5 lainnya. Oscar dan Ning Rongrong harus menunggu Dai Mubai dan Zhu Zuqing menyelesaikan pertarungan 1 lawan 1 mereka, oleh karena itu mereka juga terlebih dahulu pergi ke 1 area. Flander dan Zhao Huji mengikuti rombongan terbesar untuk memasuki area pertarungan roh 1 lawan 1. Grandmaster mengikuti Tang San dan Xiao Hu ke area pertarungan roh 2 lawan 2. Karena mereka masih akan bertarung nanti, pertarungan Spirit 2 lawan 2 3-5 Combination direncanakan sebagai pertarungan kedua di area 2 lawan 2 Spirit Arena 3. Sangat cepat, giliran pasangan itu. Grandmaster duduk di tribun, bersama dengan banyak penonton. Bagi orang biasa hari ini adalah akhir pekan, oleh karena itu ada banyak penonton di Great Spirit Arena. Arena roh ini memiliki lebih banyak orang biasa. Saat ini pertempuran roh pertama telah membangkitkan kegembiraan, dan teriakan berjatuhan dan naik secara berurutan. Tang San dan Xiao Hu secara alami tidak memiliki ketenaran. Ketika mereka berjalan di atas panggung pada deklarasi penyiar, mereka tidak mendapat tepuk tangan sama sekali. Selanjutnya, mari kita undang lawan 3-5 kombinasi. Sudah memperoleh 4 kemenangan berturut-turut dalam pertarungan roh 2 lawan 2, kombinasi tikus kucing. Mengandalkan kekuatan paling tangguh, bersaing di antara tetua roh, mereka telah memperoleh kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika mereka mampu untuk menang atas 3-5 kombinasi lawan hari ini, maka, mereka akan mencapai 5 kemenangan berturut-turut. Mungkin, ketika mereka muncul berikutnya di suatu Great Spirit Arena, mereka akan memasuki area pertempuran roh pusat, itu adalah kehormatan luar biasa bagi para pejuang roh. Petik 2. Kombinasi kucing tikus. Mendengar kata-kata ini, Tang San dan Xiao Hu bertatap muka. Meskipun mereka tidak dapat melihat ekspresi satu sama lain di balik topeng, dari ekspresi di mata satu sama lain, mereka masih melihat sedikit senyuman. Dilihat dari nama kombinasi pihak lain, lawan hari ini adalah sistem serangan kelincahan Spirit Master. Apakah itu kucing atau tikus, kecepatan adalah keahlian keduanya. Tapi Tang San sebagai sistem kontrol Spirit Master hanyalah musuh dari sistem serangan kelincahan Spirit Masters. Di bawah keadaan di mana peringkat lawan tidak melebihi 10 peringkatnya, keduanya sudah memiliki kepercayaan diri tertentu. Sangat cepat, dalam tepuk tangan antusias, lawan 3-5 kombinasi naik ke ring pertarungan roh. 2 master roh yang datang adalah 1 pria dan 1 wanita. Wanita itu ramping dan tinggi, tampak berusia sekitar 20 tahun, dengan kepala yang sangat perhatian meraih rambut pendek merah menyala, ekspresi tajam, 10 jari kedua tangan terus bergerak berirama. Melihat gerakannya, Tang San segera memutuskan bahwa wanita ini harus menjadi kucing kombinasi tikus kucing, karena Dai Mubai pernah mengatakan kepadanya bahwa 10 jari yang bergerak berirama adalah sifat umum dari semua roh tipe keluarga kucing. Pria itu bertubuh pendek dan kecil, tetapi bertentangan dengan apa yang diantisipasi Tang San dan Xiao Wu, dia ternyata agak gemuk. Bahkan dibandingkan dengan Ma Hongjun perawakannya sangat berlebihan, tubuhnya tampak seperti bola yang sangat besar. Apakah itu kepala atau tubuhnya, keduanya bulat sempurna.
Hanya sepasang mata kecil dan sipit yang membuat orang merasa seperti tikus. Kucing kurus dan tikus gemuk memberi orang perasaan yang agak konyol. Kombinasi tikus kucing yang menaiki panggung secara alami juga mengamati Tang San dan Xiao Wu di seberang mereka. Saat mereka melihat topeng yang dikenakan Tang San dan Xiao Wu, mereka hanya bisa menatap kosong. Meskipun Spirit Masters yang berpartisipasi dalam pertarungan roh akan menutupi identitas mereka, mengenakan topeng seperti ini masih sangat jarang. Wanita muda kucing kurus mendengus jijik, menyembunyikan kepala dan menunjukkan ekor, berpura-pura misteri. Saat pertarungan roh akan segera dimulai, suasana hati para penonton di sekitarnya sudah bergejolak. Dalam suasana yang begitu antusias, penyiar tidak berani menunda, segera menyatakan pertarungan roh 2 lawan 2 kedua Spirit Arena 13 dimulai. Seiring dengan penyiar yang mengumumkan permulaan, kombinasi tikus kucing secara bersamaan menggunakan kekuatan roh mereka, tubuh mereka berubah dengan cepat. Setelah mencapai peringkat ke-30, saat Master Roh Binatang melakukan peningkatan tubuh roh, tubuh mereka berubah lebih dari sebelumnya. Seperti yang diantisipasi Tang San, arwah wanita muda itu adalah kucing. Pisau tajam langsung menyembul di antara jari-jarinya, di kepalanya beberapa helai rambut merah menjadi perak, pupilnya menjadi vertikal. Bagian atas tubuh berjongkok ke depan, telinga agak tegak, pada lengan tampak lapisan bulu keperakan. Satu cincin roh putih, satu kuning dan satu ungu berkelap-kelip secara bersamaan. 3 kemampuan roh mampu mencapai tingkat 1000 tahun. Jelas kemampuan roh cincin roh wanita muda ini tidak umum. Adapun transformasi tikus gemuk itu tampak agak konyol. Mulutnya menonjol, menjadi runcing, menghasilkan beberapa kumis tikus, di bawah bibir atasnya 2 gigi besar menonjol. Mata kecil itu berubah dari retakan kecil menjadi bulat sempurna. Tubuh bulat itu sama-sama berjongkok. Lengan bawah menjadi ramping, cakar hitam tajam keluar dari ujung jari. 3 cincin rohnya sama-sama satu putih, satu kuning dan satu ungu. Melihat pihak lain tiba-tiba mengungkapkan semangat mereka, Tang San dan Xiao Wu juga tidak ragu. Xiao Wu melompat ke udara, berdiri kokoh dengan satu kaki di bahu Tang San. Pasangan itu secara bersamaan melepaskan semangat mereka. Telinga kelinci yang tumbuh panjang dengan bulu putih, bahkan kaki yang lebih ramping selain 2 mata merah, itu semua adalah karakteristik Xiao Wu. Dibandingkan sebelumnya, lengannya juga memiliki bulu yang lembut, tetapi jauh lebih halus daripada kucing kurus di sisi lain. Sama-sama 2 kuning dan 1 ungu, semuanya 6 cincin roh tiba-tiba muncul di atas 35 kombinasi, segera menyebabkan keributan di antara penonton. Penonton yang sering menonton pertarungan roh ini secara alami sangat akrab dengan level cincin roh dari Spirit Masters. 200 tahun 1000 tahun, dalam cincin roh, kombinasi 35 jelas di depan kombinasi tikus kucing lawan. Penonton yang sebelumnya sangat optimis di pihak Chat Rat Combination segera berubah. Tapi suasana menjadi lebih antusias, semakin seimbang para pesaing, semakin baik pertunjukannya. Penonton melihat kekuatan cincin roh 35 kombinasi, jadi bagaimana mungkin kombinasi tikus kucing tidak melihat hal yang sama. Tapi pertarungan roh sudah dimulai, mereka tidak punya pilihan selain meluncurkan panah yang sudah ada di tali busur. Wanita muda kucing kurus itu beraksi, kedua kakinya bergerak cepat, seluruh orang seperti angin puyuh dekat dengan tanah, menyapu ke arah Tang San dan Xiao Wu, 2 cincin roh di atas tubuhnya menyala secara bersamaan. Cakar tajam di tangannya mengayun silang, 10 jejak cakar perak cerah membelah udara, secara bersamaan menyerang kedua bagian dari 35 kombinasi. Secara bersamaan, kecepatannya mencapai semacam tingkat yang menakutkan. Tekanan kekuatan rohnya langsung mencapai puncaknya. Dari 2 kemampuan roh, satu adalah kecepatan, satu lagi serangan cakar tajam. Meskipun dia tidak tahu namanya, Tang San sudah menilai dengan benar. Mengangkat bahunya, Xiao Wu di bahunya menggunakan kekuatan untuk melompat, melayang ke udara, menerkam langsung ke tikus gemuk di belakang. Tapi Tang San melingkari kedua tangannya di depan tubuhnya, kaki menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track, tangan langsung menggunakan Controlling Crane Catching Dragon, dia ingin menguji seberapa kuat kekuatan roh lawan sebenarnya. Cahaya dan bayangan melintas. Tubuh Tang San dibuat terhuyung-huyung dan dia diam-diam terkejut. Tak heran jika Chat Rat Combination mampu meraih 4 kemenangan beruntun. Kekuatan roh wanita muda kucing kurus ini mungkin tidak kurang dari level Dai Mubai. Untungnya Tang San telah menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track bersama dengan mengontrol Cerane Catching Dragon. Tidak hanya menyingkir,
tetapi masih mengandalkan kekuatan internal Mysterious Heaven Skill untuk menangkis serangan lawan.